Oke, kembali lagi ke video yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai terkait formula. Formula apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, bagaimana cara kita menginsert referensi, kemudian bagaimana cara kita melakukan kalkulasi. Ya, ada beberapa rumus di sini, dari average, logika if, kemudian count, sum if, yang bersyarat campuran antara kalkulasi dan juga syarat. Kemudian ada format teks gitu ya. Oke, kita langsung saja silakan dibuka file yang sudah disajikan gitu ya. Oke. Jadi ketika kita akan menuliskan rumus kan diawali dengan tulisan sama dengan ya. Sama dengan ini misalkan ditambah ini. Ya, Kak, tambah ini. Kita enter. Pertanyaannya adalah bagaimana saya menampilkan rumus ini tuh dia tidak menjadi rumus atau yang tidak bisa dilakukan kalkulasi langsung. Caranya Anda di depan itu pakai tanda petik aja sekali. Tanda petik, kemudian nanti dia akan tampil hanya tulisan rumusnya saja. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin ya gitu. Nah, kemudian ketika referensi ini ketika Anda tarik ke bawah satu kali, maka referensinya pun akan turun satu kali gitu. Turun lagi ke sini, ya di sini dia akan mengikuti sesuai berapa kali turunannya. Ada juga kalau kita ingin mempertahankan selnya, kita menggunakan nilai absolut reference. Nah, artinya ketika kita akan mengunci si sel ini misalkan, saya tuh ingin dia ini bertahan. Misalkan ini, ya. Ini ditambah ini. Nah, saya tuh ingin mengunci kedua sel ini. Caranya kita ya betul bisa menggunakan dolar. Dolar itu ada di keempat, ya, nomor 4 di dalam keyboard teman-teman. Tapi bisa juga sekali pencet F4 di keyboardnya, pencet F4, dia akan langsung mengunci. Begitupun dengan yang merah ini, diklik sekali, pencet yang merah, diklik enter. Nah, ketika kita tarik ke bawah, ya, dia akan tetap matok selnya di sini. Dia nggak akan bergerak. Seperti itu. Namun, kita bisa menyesuaikan situasi dan juga kondisi. Misalkan gini, yang ini ditambah yang ini. Sorry. Ya. Nah, yang ini misalkan. Kondisi apabila saya ingin ada dolar di depan. Ini saja. Artinya saya hanya mempertahankan kolom A saja ini. Sedangkan barisnya dia mengikuti sesuai dengan referensi. Ketika saya tarik ke bawah, dia akan mengikuti. Tapi kalau saya taruh dolarnya setelah kolom, artinya ketika saya tarik ke bawah, dia hanya berada di kolom 17, baris 17. Tapi kalau saya geser, tarik ke samping, dia akan kolomnya akan bertahan di kolom B. Mari kita lihat perbedaannya. Lihat ya. Awalnya patokannya dua ini. Begitu saya geser ke samping, lihat dolar A ini yang biru dia akan mempertahankan kolom A-nya. Kalau kita mau geser berapapun ke samping itu nggak akan berpengaruh gitu. Tapi kalau yang merah ini awalnya kita lihat penjumlahan di B. Begitu saya geser ke samping, dia akan mengikuti yaitu kolom ke samping satu yaitu C. Tapi kalau saya tampilkan yang ini, kita lihat kolom A-nya dia bertahan, tapi barisnya dia mengikuti referensinya ditarik satu. Tapi yang merah ini, baris 17-nya dia akan bertahan. Nah, kalau ini kan kolom barisnya yang berubah seperti itu. Tapi kalau di dalam tabel bagaimana? Dalam tabel ketika saya ingin melakukan penjumlahan misalkan sama dengan sum, kita cukup klik
blok aja, dia akan otomatis eh dia akan menampilkan bulan Februari. Kalau kita nggak mau narik, kita bisa gunakan sama dengan kurung siku buka. Nah, ini kita lihat bulan apa ini? Februari. Oh, Februari. Diklik aja kurung siku tutup, tutup. Selesai. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kalkulasi. Nah, oke. Kalkulasi di sini memang cukup banyak ya. Yang pertama yaitu ya kita mengenal dasarnya dulu yaitu melakukan penjumlahan. Misalnya kita punya data ini, ya sum ini fungsinya untuk menjumlahkan, ketik sum, ini rumusnya sudah ada ya. Kemudian kita blok aja selnya. Oke. Kemudian average ini untuk menghitung rata-rata. Oke. Average dari satu sel ini. Gitu. Kemudian min ini untuk mencari nilai minimum dan juga ini maksimum nilai yang paling besar. Nah, kita lihat di sini count. Count itu dia count itu fungsinya dia untuk menghitung berapa banyak sel yang terisi oleh angka. Contoh misalkan count saya blok di sini 2. Saya tambahkan satu huruf dia tidak akan berubah karena dia hanya menghitung angka saja 5 dengan 7. Tapi saya ubah A ini menjadi 10, dia akan bertambah. Beda lagi dengan kontak. Nah, kontak selama sel yang kita blok itu berisi, dia akan menghitung. Saya tambahkan A lagi di sini, dia akan menghitung. Selama dia tidak kosong, ya sudah berarti ada nilainya. Gitu. Jadi itu perbedaan antara count dan juga counter. Apalagi kalau count dan count blank itu dia hanya apa namanya untuk mengecek apakah ada sel kosong atau tidak. Gitu. Saya hapus satu aja, dia akan berubah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus logika, yaitu if. If itu dia berada di dua kondisi. Jika kondisi benar, apa yang akan terjadi? Jika kondisi tidak benar, maka apa yang terjadi? Gitu ya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, memang apa namanya? If ini dia mempunyai beberapa aturan. Ada yang dua aturan, ada yang lebih gitu. Kita coba yang dua aturan dulu. Yang dua aturan, yang aturan pertama adalah ketika nilainya ini lebih dari 100, maka tampilkan target achieve. Kalau kurang dari 100, maka not yet achieve. Rumusnya adalah, kita lihat di sini, saya kopikan saja. Oke. Diawali dengan if. Ya, yang pertama di sini ada logika tesnya. Logika tesnya apa? Yaitu aturan yang ini value-nya harus lebih besar dari 100. Lebih besar sama dengan mana value selnya? Yaitu nilai yang ini. Gitu. Lebih besar sama dengan 100. Nah, titik koma sebagai pemisah langkah selanjutnya. Value if true. Jika ini tuh terpenuhi, apa yang kita lakukan? Yaitu dia mengkategorikan ke target achieve. Gitu. Jadi tinggal tambahkan aja tulisan target achieve. Oke. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 100, bagaimana? Ya sudah, kita tidak usah nulis lagi rumusnya. Tapi ketika value is false, artinya dia tidak terpenuhi aturan ini, langsung saja tulisannya not yet achieved. Nah, kita tarik ke bawah, not yet achieved. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalkan aturan berganda, misalkan gini, ketika kita ingin menampilkan nilai, misalkan gini,
nilai mata kuliah saya lebih dari 80, dapat nilai A. Kalau di antara 70 sampai 79 B, dan yang terakhir adalah E. Itu bagaimana? Sebetulnya aturan ini ada dua kondisi yang bisa kita gunakan. If berganda atau gunakan IFS, ya. Makanya di sini diawali saya sudah mewanti-wanti, apabila ingin mengikuti video ini Anda harus menggunakan Office minimal 21 ke atas atau 365, karena rumus ifs ini tidak tersedia di versi bawah. Oke, kita lihat yang pertama yaitu rumus if-nya berganda. Nah, kita tuliskan di sini ketika if-nya, biasakan ambil aturan itu yang selalu paling atas dulu. Yaitu ketika lebih dari 80, nah sama kayak tadi, angka ketika benar, dia akan menuliskan apa? Kategorinya A. Nah, bagaimana kalau dia tidak lebih dari 80 atau 80, 79? Nah, kita gunakan tulisan if lagi. Gitu. Pada value if false-nya, aturan if lagi. Kemudian tulis lagi rumusnya. Kemudian bertahap. Oh, langkah selanjutnya yang kedua. Apa rumusnya? Ya sama sih rumusnya mah. Cuman outputnya yang berbeda. Nah, gitu kan? Value sama di sini. Begitupun dengan ketika value if false-nya, dia karena berganda terus aja sampai mentok terakhir. Ketika sudah di D, Anda tidak perlu nulis rumus ini kurang dari 50 langsung, tapi cukup tuliskan aja value if false-nya adalah E. Dan kita tutup ada berapa kurung. Biasanya kalau di Excel itu kurungnya itu suka dibantu otomatis, ya, ditutupin gitu. Nah, kita enter, tarik ke bawah, dia akan muncul seperti ini. Itu kalau menggunakan if. Tapi kalau kita gunakan IFS, nah ini yang baru di Excel 21, ifs, nah sama nulisnya IFS, depannya cuma pakai S. Artinya kan kalau di dalam bahasa Inggris itu kalau kita akhiri S, dia kan berarti maknanya ganda dong, ya, atau banyak, jamak gitu. Begitupun dengan rumus di sini. Kalau belakangnya S, artinya dia memiliki rumus jamak. Dia bisa jamak intinya. IFS atau yang pertama apa? Tulis. Nah, kalau gunakan IFS ini, kita tidak perlu lagi nulis if, tapi kita cukup tulis aturan selanjutnya. Yaitu, oh ini lebih 70 dapat B, lebih 60 dapat C, D. Nah, kalau menggunakan rumus IFS, aturan terakhirnya yang ini, dia ditulis yang kurang dari 50. Gitu. Itu yang membedakan antara if dengan if. Nah, aturannya sekarang ada lagi logical statement and or. And ini ketika dua kondisinya harus terpenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, outputnya akan false. And or ini outputnya kalau nggak true ya false. Kita lihat di sini. Nah, ini misalkan. Lihat aturannya. Income-nya lebih dari 1.000 dan sales-nya harus lebih dari 5. Dua-duanya sudah penuhi. Kita lihat F24 ini lebih dari 1.000, betul kan? Nah, sekarang kalau G24 lebih dari 5, ini nah betul, maka outputnya true dengan true, hasilnya adalah true. Kalau kita lihat ke bawah false, kenapa? Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu yang mana? Nah, F25 ini udah betul lebih dari 1.000, tapi satu saja yang salah, dia tidak memenuhi, maka outputnya adalah false. Intinya adalah ketika logika statement and, dia dua-duanya sudah terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak akan menghasilkan outputnya false atau salah. Begitupun dengan yang ini, yang salesnya udah betul lebih dari 5, tapi yang pertama income-nya dia tidak mencapai lebih dari 1.000. Ingat, lebih besar dengan lebih besar sama dengan berbeda. Lebih besar sama dengan 1.000. 1.000-nya terikut. Nah, jadi dia termasuk 1.000. Tapi karena di sini aturannya lebih besar dari 1.000, artinya 1.000 pas nggak bisa. Dia harus lebihin 1. Apalagi kalau dua-duanya tidak penuh. Kalau or,
Nah, kalau OR ini yang penting salah satunya terpenuhi bernilai betul, apalagi dua-duanya. Misalkan gini. Nah, kita lihat yang biru income-nya terpenuhi, tapi yang sales-nya tidak terpenuhi. Ya nggak masalah, karena salah satunya udah betul, output-nya pasti true. Nah, yang false ini ketika dua-duanya memang dia tidak terpenuhi apapun. Gitu. Nah, selanjutnya ada kombinasi aturan antara if and. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan saya punya aturannya, dia harus mencapai dua-duanya. Kalau satunya nggak tercapai, maka tampilannya harus need to improve. Nah, output di dalam N ini, dia bernilai true saja. Bagaimana saya ingin mengkombinasikan bahwa tulisan true ini diubah, false-nya juga diubah menjadi achieve sama need to improve. Kita kombinasikan terlebih dahulu if-nya. Yang pertama, nah, kita lihat. Sesuai aturan if terlebih dahulu, kemudian, nah, logika tesnya apa? Misal, ini sesuai dengan aturan. Kalau kita ingin terpenuhi dua-duanya, maka kita gunakan and di dalam apa aturan logika tesnya. Nah, jadi untuk menuliskan and or ini dia harus di logika tesnya dulu, gitu. Dan baru outputnya apa? Kalau salah satunya tidak terpenuhi, berarti dia harus need to improve. Nah, begitu kan? Kalau kita lihat yang 1204 dia false. Tapi kalau menggunakan logika if, artinya kita bisa mengubah tulisan false ini menjadi need to improve. Begitupun dengan yang or, sebetulnya sama saja. Gitu. Oke. Selanjutnya ada aturan sum if. Sum if dengan sum if apa bedanya? Sum if ini kita menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu. Atau misalkan gini, saya ingin menghitung total sales dari elektronik. Kita sebenarnya kan gampang, tinggal lihat baris elektronik 5.000 ditambah ini. Ya kalau datanya sedikit segini, kalau datanya ribuan kan nggak mungkin Anda ngitung satu-satu. Caranya gimana? Kita gunakan sum if dalam kurung. Nah, yang pertama adalah range-nya, yaitu range kriterianya. Lihat, ada total sales of electronic. Artinya apa? Range ini kriteria rujukannya. Yang diminta adalah apa? Penjumlahan dari total sales dari elektronik. Nah, yang tidak dikalkulasikan range itu, yaitu si kolom produk elektronik itu ada di tabel produk, kolom produk itu. Kemudian kriterianya apa yang diminta adalah elektronik. Kita ketikkan di sini elektronik. Nah, baru di sini sum range artinya nilai yang ingin kita jumlahkan, yaitu total sales yang ini. Kita blok total salesnya. Enter. Seperti itu. Dan rumus ini berlaku kalau kita gunakan average if. Hanya saja kalau sum if itu tampilannya menjumlahkan, average if itu untuk menghitung rata-rata gitu. Average if dalam kurung kita lihat Andi average sales, artinya rata-rata penjualan si Andi. Nah, berarti kan dilihat dulu Andi ini masuk kolom name, ya kan? Selanjutnya kita lihat di sini kriterianya adalah siapa sih? Andi. Nah, kemudian average range-nya berarti sel yang ingin kita rata-ratakan, yaitu yang ini gitu. Ingat, jadi range itu adalah kolom yang sebagai syaratnya. Kemudian kalau average range-nya yaitu kolom yang ingin kita kalkulasikan, entah itu sum, entah itu average. Kalau count if, ya ini kita count if itu untuk menghitung yang kurang dari 5. Oke, count if menghitung
apa transaksi yang kurang dari sama dengan 5. Berarti kita ingin menghitung apa transaksi yang kurang dari 5, kita blok dulu. Kalau mana transaksinya, berarti misalkan yang unit ini, kemudian, nah karena kita ingin menuliskan rumus di dalam count if ini, maka kita gunakan tanda petik ya, jangan lupa. Memang, nah gitu. Oke, kurang, jadi sama dengan 5. Begitu. Apalagi kalau yang sum if. Nah, sum if ini memang strukturnya berbeda dengan sum if. Kalau yang tanpa S, sum if aja, dia menghitung mengecek terlebih dahulu kriterianya apa. Tapi kalau sum if ataupun average if, dia menghitung dulu sum range-nya. Apa yang ingin kita kalkulasikan. Yaitu kita lihat soalnya. Total sales of book in Surabaya itu total sales-nya. Yaitu kolom total sales-nya dulu yang kita kalkulasikan. Kemudian kriteria range yang pertama yaitu syarat yang pertama apa kita lihat buku di Surabaya. Buku kolom mau buku dulu mau Surabaya dulu sebetulnya sama saja. Misalkan saya ingin ngeblok kolom buku. Buku itu di mana? Di produk kita blok. Kemudian kriterianya apa? Sorry. Oke. Kriterianya adalah book. Nah, kita sesuaikan. Baru kita lihat. Pisahkan yang kedua, yaitu kota kan Surabaya. Berarti kita blok sel kotanya, kita panggil kriterianya Surabaya. Nah, dapat seperti itu. Begitupun dengan yang average if. Nah, average if sama average range yang ini kita kolom yang ingin kita kalkulasikan dulu. Kemudian kriteria yang pertama yaitu si Andi kan. Berarti kolom name dengan kriteria Andi. Nah, kemudian kolom kedua apa itu? Elektronik. Berarti produk ya. Nah, kemudian elektronik. Oke. Sip. Sudah selesai. Kalau kan if, kalau kan if sebetulnya tinggal nulis rumus lagi aja. Misalkan gini. Transaksi Andi kurang dari 10. Kalau ini kan hanya kurang dari 5 saja, ya udah berarti kita ketikkan aja count if dalam kurung. Kita pilih misalkan yang Andi dulu ini, kita tuliskan Andi syaratnya. Kemudian yang kurang dari sama dengan 10, kita blok dulu unitnya. Kemudian kurang dari sama dengan 10. Jangan lupa pakai tanda petik untuk menuliskan rumusnya. Oke. Oh, count if. Ya, gunakan S ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membedakan ya antara sum if dengan sum if, count if dengan count ifs, average if dengan average. Oke. Yang terakhir adalah format teks ya. Format teks ini fungsinya untuk melihat pemformatan. Yang pertama left itu fungsinya untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Contoh misalkan tulisan training. Rumusnya adalah left C23 artinya teksnya diambil dari sel yang ini. 3 artinya kita ngambil 3 dari kiri. TRA 3 kan ya. Nah, output seperti itu. Kalau right itu ngambil dari kanan, strukturnya sama. Cuman outputnya dia right itu dari kiri, dari kanan. 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau mid, bedanya mid itu dia startnya C4 misalkan ambil selnya, start numbernya itu saya ambil misalkan 2, ini 3. Start numbernya itu dari huruf keberapa? Urutannya kedua, berarti dari R. Namkarnya itu ambil 3 huruf. Berarti dari R ini ambil 3. R, A, I. R, A, I keluarannya. Upper
Upper ini fungsinya untuk mengubah tulisannya menjadi kapital semua. Lower fungsinya untuk mengubah tulisan jadi kecil. Length fungsinya untuk menghitung berapa banyak karakter atau berapa banyak huruf. Tapi kalau misalkan yang kita patok yang ini, tetap dia akan menghitung. Tapi kalau dua baris, nah yang ini misalkan dua sel, saya blok ke sini, apa yang terjadi? Dia akan nggak bisa. Karena dia patokannya adalah satu sel itu. Gitu. Concat fungsinya untuk menggabungkan dua teks. Nah, training Excel nih, gabungkan training Excel, dia nggak ada spasi. Nah, ada lagi dengan bedanya dengan text join. Kalau text join kita bisa pisahkan sel 1 dengan sel 2 pakai apa? Gitu, dia menggunakan delimiter. Nah, di sini text join sama, cuman kalau text join itu dia gunakan delimiternya apa? Pemisahnya. Kalau koma artinya kita bisa memisahkan training, koma Excel. Seperti itu. Ignore empty. Nah, ketika misalkan salah satunya kosong, ya berarti dia abaikan aja. Ignore empty, false. Kalau kita lihat di sini C8, C9, nah ini adalah sel-selnya. Nah, ini training, koma Excel. Nah, kalau kita pisahkan dengan spasi bagaimana? Jadi spasi. Kalau saya hapus salah satunya, tadi itu false. Saya ganti ini delimiter dengan koma. Artinya apa? Ketika dia kosong, ya sudah. Delimiter tetap tertulis. Tapi kalau saya ganti dengan true, delimiternya dia tidak akan muncul. Berarti dibiarkan. Gitu. Kalau misalkan 3 teks sama yang ini bagaimana? Nah, yang ini ya kosong aja, biarin dia loncat ke sini. Gitu. Oke. Proper fungsinya untuk apa? Proper itu, nah, proper itu dia membuat tulisannya jadi rapi. Artinya, setiap kata itu diawali dengan huruf kapital, saya hapus ini, dan juga ketika ada tulisan yang tidak sesuai, atau misalkan di tengah-tengah ada yang kegedean, atau caps lock ya intinya gitu, dia akan mengubah formatnya jadi lebih formal. Trim terakhir fungsinya untuk menghapus spasi berlebih. Kita lihat di sini ada beberapa spasi kan yang kosong jelas. Dengan menggunakan rumus trim, spasinya akan dihapus. Jadi hanya menyisa satu spasi pada umumnya. Seperti itu untuk modul yang kedua. Terima kasih.